Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hatimu yang mengasihi kami, hatimu yang sangat rindu untuk kami mengerjakan apa yang menjadi agendamu. Dan Roh Kudus, terima kasih Engkau membawa kami kepada kesetiaan dan kasih yang dari ruang tahta mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Tidak terkenal tapi diingat Tuhan. Shalom KKS. Ada sebuah pewahyuan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, dan kemarin saya konfirmasi dengan Pastor Johnson, yaitu tentang orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang terkenal, tapi dengan tekun dan setia melakukan firman Tuhan, dan dampaknya adalah perkenanan Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dengan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang masa kecil saya pada waktu saya belum paham kesukaan saya adalah mendengarkan firman dari hamba-hamba Tuhan, tapi khusus yang terhubung dengan Tuhan. Saya tahu mana yang terhubung dan yang tidak karena Roh Kudus, dan itu mempengaruhi kesukaan saya mendengar firman. Waktu itu hidup saya belum paham benar dengan firman, tapi sudah digiring dan dipisahkan untuk mencintai firman. Ternyata hari ini Tuhan singkapkan Wahyu 3 ayat 10. Kasih dan kesetiaan itu membawa saya pada pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan akan membuktikannya nanti pada masa aniaya antikris. Kita aman di dalam Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 1 Tawarik 6 dan 7 berisi nama-nama orang-orang yang melayani. Banyak nama-nama yang tidak terkenal, tapi Alkitab mencatat dengan rapi. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ketika kasih dan kesetiaan kita miliki, maka dari pihak Tuhan seperti mengukir sejarah yang tidak pernah dilupakan Tuhan. Hari ini mungkin kita bukan orang yang terkenal, tapi kita punya kesetiaan melakukan tugas-tugas yang dibebankan pada kita. Sebagai istri, setia melakukan tugas-tugas sebagai ibu dan istri. Amsal 31 ayat 10-31. Tidak ada sungut-sungut, tidak berbuat jahat kepada suaminya. Sebagai suami, mengasihi istri supaya doanya tidak terhalang, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat dan menjadi imam besar agung yang bersyafaat untuk umatnya sampai dengan hari ini. Sebagai orang-orang yang dipanggil sebagai imamat yang rajani, yaitu kita semua yang sudah diampuni dan diutus untuk menjadi saksi, lakukan dengan setia. Hal ini menyukakan hati Tuhan. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jangan hidup di dalam kerumitan yang dibuat iblis. Hiduplah sederhana saja dan taat dan setia. Punya kasih yang murni, bukan munafik dan sombong, dan alami pemeliharaan Tuhan. Iblis menawarkan gengsi, harga diri, dan kesombongan yang ujungnya kehancuran. Tuhan menawarkan hidup yang sederhana dan tidak rumit, yang ujungnya peninggian dari Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Biarlah kasih dan setia ini menjadi kalung dan dikalungkan di leher kami dan tidak dilepas, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.